A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ya habibi ya Muhammad, ya basiri ya Muhammad, ya naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam tambah sehat untuk kita semua. Salam sejahtera, namaste, dan mudah-mudahan dengan taufik dan inayahnya senantiasa Allah berikan kekuatan lahir batin untuk bisa konsisten istiqomah dalam mentadaburi dan yang penting mengamalkan apa yang kita kaji setiap saat dari firman ilahi. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan manusia mulia Baginda Muhammad al-Mustafa. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita selalu bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju ilmu yang sesungguhnya, dari buta menjadi melek kembali dan bisa menyaksikan kebenaran yang hakiki dengan wasi Nabi, para Rasul, para santo, para guru mursyid, para guru spiritual yang telah sedang dan akan membimbing kita. Mudah-mudahan jalan yang terang benderang sudah terbentang, kita tinggal menyingkapnya, membersihkan debu-debu yang melapisi jiwa kita sehingga bisa transparan, bisa menyaksikan kesadaran jati diri yang sejati yang tidak beda dengan ilahi. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon di mute ya ininya biar enak. Nanti waktunya bertanya baru dibuka ini speakernya, mikrofonnya. Malam ini ada satu ayat yang saya kutip dari yang akan kita bahas. Mudah-mudahan rutin seperti biasa 10-15 ayat. Mohon maaf sekali lagi ini saya ubah mendadak yang biasanya tiap Kamis malam Jumat dan Minggu malam Senin, karena belakangan ini agak mulai padat ngajar keluar kotanya, jadi saya majukan gitu. Kalau tidak terbang sana kemari, seminggu saya bikin 2 kali gitu. Karena selama ini juga, aduh kapan selesainya gitu. Ada yang nanya, ada yang ngeluh, ya nggak akan pernah selesai. Mau bahas Al-Quran itu kan lautan tak bertepi gitu. Jadi kalau mau asal selesai bisa gitu. Di apa nama rombongan gitu. Can you turn down please? Jadi mohon maaf sekali lagi ya. Dan saya biasa ada juga yang tanya tadi, Pak, kok diubah harinya? Kan jadi bingung nih, mau ke sini apa ke sana? Ya santai aja. Gitu. Mau ke sini, mau ke sana, dan nggak ikut juga nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya juga kan gitu di channel YouTube Sophia Citra Institute. Mudah-mudahan bisa mengobati kalau misalnya tidak sempat hadir malam ini atau beberapa waktu yang lalu gitu kan. Satu ayat yang saya kutip dari surat Al-Ahzab adalah
mengenai pandangan manusia ketika manusia senang sekali. Tidak hanya manusia sebenarnya, setiap makhluk Allah itu senantiasa mengejar cahaya kemana-mana. Cahaya itu penampakannya bisa macam-macam, wanita cantik, lelaki cowok ganteng maksudnya, kemudian pakaian mewah, pakaian yang wah, atau pakaian biasa tapi enak dilihatnya atau desainnya bagus gitu kan. Semuanya itu sebenarnya jalinya cahaya ilahi. Jadi sudah cukup makhluk Tuhan mengejar cahaya kemana-mana. Jadi kalau sudah sering mengejar cahaya, mestinya sudah saatnya saat ini berbagi cahaya dunia. Di mana-mana gelap sekarang ini, di mana-mana pertikaian, di mana-mana penggelapan, di mana-mana korupsi, di mana-mana pelecehan dan sebagainya. Ya kan, 1,6 narkoba dari Singapura ke Batam. Aja Street barusan itu. Kok nggak ada di media kita, bingung juga saya gitu kan. Macam-macam. Ada lagi 86 anak di bawah umur diperkosa sekaligus ada kekerasan dan sebagainya. Saya nggak mau sebut itu, jadi ngundang gitu. Jadi saatnya kita seberapa besar atau seberapa kecil pun cahaya yang kita punyai, tentunya kebaikan yang mencerminkan keindahan, kebaikan dan kebenaran. Yuk kita bagi kepada dunia yang sekarang ini sudah sedang mengalami dark age. Kali Yuga, zaman kegelapan. Mudah-mudahan ini lagi perang Kali Yuga, kegelapan. Mudah-mudahan nanti muncul adalah zaman yang penuh dengan cahaya. Mudah-mudahan. Amin. Rabbal alamin. Jadi kadang pengalaman melihat cahaya ini yang banyak disaksikan ketika orang tafakur, meditasi, kemudian dalam yoga misalnya, kemudian dalam tapa brata dan sebagainya, dalam samadhi maksudnya, itu banyak dialami mereka, dan most of them juga nggak tahu apa sih itu gitu, pokoknya dia lihat aja gitu kan. Jadi pesannya yang harus kita lakukan, yang harus kita tafakuri, renungkan dan aplikasikan adalah jangan pernah kita mengizinkan penampakan cahaya itu sebagai bahan untuk mempertinggi ego dan keakuan hawa nafsu. Jangan pernah kita merasa diri ini lebih lebih begini dan lebih begitu, lebih tinggi pencapaian spiritualnya. Perjalanan spiritual itu nggak ada yang sampai. Kalau kita sampai tujuan, that's not the end. Itu the end is my beginning of my journey. Jadi perjalanan spiritual itu road less travel, jalan tanpa ujung. Karena dari satu titik kembali lagi ke titik itu. Bukan vertikal dari titik keberangkatan menuju titik tujuan. Tapi ini siklus. Jadi huwal awal, wal akhir. Wal akhir, wal awal. Gitu. Dia yang awal sekaligus dia juga yang akhir. Dia yang akhir sekaligus yang awal. Maka roadless travel nggak pernah selesai. Ketika kita anggap selesai, itu adalah perjalanan awal, perjalanan selanjutnya gitu kan. Jadi jangan pernah kita merasa diri lebih hebat, lebih kuat, lebih melek, lebih tajam, penglihatan batinnya begini, bisa begitu dan sebagainya dibandingkan orang lain setelah melihat cahaya itu. Jadi
Kalau penampakan cahaya membuat ego dan keakuan menaik, maka hadirnya cahaya bukan membuat kehidupan seseorang jadi tambah terang. Jadi kalau penampakan tajalinya cahaya itu membuat kita ego makin naik, makin hawa nafsunya makin tinggi gitu kan, makin sombong. Oh, lu sudah belum life begin at 40 ketika ada sahabat umur 45 misalnya masih asik dengan dugemnya, dunia gemerlapnya, lalu kita bully, umur berapa sekarang? 45. Oh, hati-hati loh. Life begin at 40 katanya kan. Kehidupan spiritual dimulai di umur 40 tahun. Kalau nggak mulai, celaka loh. Nah, suka gitu tuh. Gitu. Padahal itu kan juga teori kan gitu. Profesor Bussell yang seorang ilmuwan saintis dari mana Prancis yang menulis Bible, Injil, dan Sains, kalau nggak salah itu Al-Quran, Bible, dan Sains. Dia menghafal Al-Quran umur 60 lebih dan hafal Al-Quran ketika dia convert kepada Islam. Bisa tuh, gitu kan. Jadi dalam pepatah memang iya life begin at 40 gitu kan. Tapi sebenarnya ada banyak aspek yang menunjang itu. Jadi ketika hadirnya cahaya tidak membuat kehidupan menjadi tambah terang, nah itu yang bahaya itu. Jadi akan muncul ego, akan muncul hawa nafsu makin naik gitu kan. Harusnya kehadiran cahaya membuat jiwa kita makin bertumbuh ke arah yang gelap. Artinya apa? Sering saya ungkapkan di sini, when we step up in the path of God, we must step down in the path of ego, gitu kan. Kalau kita sudah mulai naik kepada tangga-tangga cahaya, kebenaran, keindahan, dan kebaikan ilahi, maka sebenarnya kita makin menyusut, melemahkan, bahkan makin menghilangkan tangga-tangga kegelapan. Karena cahaya itu akan makin lama makin merembet, yang tadinya gelap mulai diterangi, lama-lama yang tadinya cuma seperempat, akhirnya setengah, akhirnya 3/4, akhirnya seluruhnya menjadi cahaya. Itu maksudnya. Jadi kalau kehadiran cahaya membuat jiwa bertumbuh ke arah yang gelap, yang harusnya bertumbuh ke arah cahaya, dan cahaya itu akan menutupi kegelapan, gitu kan, akan ja'al haq wa zahaqal batil, ketika datang kebenaran, ketika datang cahaya, seketika kegelapan sirna. Nah, itu yang disebut kalau kita tidak makin bercahaya, maka itu sudah bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam itu ketika cahaya muncul, kegelapan lenyap. Kan gitu. Setiap ada cahaya yang menjelang, maka kegelapan pasti akan hilang. Bahasa Al-Qur'annya, ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika muncul kebenaran di absolute reality, maka hilanglah, lenyaplah kegelapan atau yang tidak absolut itu. Salah seorang sufi besar dari mana? Dari Turki ya, Yunus Emre, kalau nggak salah lupa saya namanya. Ya, Yunus Emre, seorang sufi. Dia menulis salah satu cahaya itu ketika dia mengalami satu penyingkapan, unveiling, mukasyafah, cahaya itu hanya muncul seketika, beberapa detik, nggak sampai 3 menit, hitungannya detik. Tapi ia merubah saya menjadi seorang pelayan yang benar-benar melayani setiap makhluk Tuhan selama-lamanya. Ini baru yang disebut paham akan arti
menanti pemunculan atau penampakan cahaya. Gitu. Jadi kalau kita lihat dunia ini di kali juga yang serba gelap, kekerasan yang hadir di mana-mana, ini membawa kita kepada satu banyak sekali kejadian bunuh diri meningkat, orang stres makin banyak, tingkat perceraian makin tinggi, tidak hanya di kota besar, di kota-kota kabupaten, di Ponorogo, di Probolinggo. Itu kalau kita lihat, itu banyak perempuan-perempuan muda sudah menjadi janda karena bercerai. Mereka pergi jadi TKW, tenaga kerja Indonesia, ketika pulang, entah suaminya, entah istrinya sudah punya pasangan yang lain. Gitu kan. Jadi perceraian makin tinggi, padahal di tingkat kabupaten. Saya pernah neliti itu di Ponorogo itu. Jadi betapa kekerasan dalam bentuk apapun ya itu sudah terjadi di mana. Perceraian pun tidak hanya terjadi di kalangan di kota-kota besar. Dan kegelapan tidak hadir untuk menghancurkan cahaya. Ini harus kita ingat. Jadi ketika di Ponorogo ada kegelapan, maksudnya kok banyak perceraian, kok kenapa yang bercerai dari kalangan muda-mudi? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ini menjadi KUA bingung, pusing, bupatinya juga pusing gitu kan. Akhirnya kebetulan saya juga di sana, saya kontak teman saya punya pesantren besar dekat, bukan Gontor ya, sebelahnya Gontor. Ini Bu Nyai, Pak Nyai ini gimana ini? Jangan sampai dicap angka perceraian tertinggi di kota santri Ponorogo kan. Saya bilang ini harus dicari akarnya gitu. Satu, akhirnya diadain penelitian kecil-kecilan di situ. Penelitian kecil-kecilan tujuannya cari responden, ada kuesioner, tanya jawab dan sebagainya untuk mengetahui sebab musabab banyak kaum muda-mudi di Ponorogo yang bercerai gitu, baik lelakinya maupun perempuannya. Ternyata kebanyakan mereka menjadi TKI di Jepang, di Taiwan, di Hong Kong, bahkan di Saudi itu. Paling banyak di Taiwan, sama di Korea juga banyak, mulai di Jepang, di Hong Kong itu. Nah, dari situ ketahuan, dan sebagian besar 95% itu semuanya Muslim, kebanyakan, gitu kan. Jadi ketika itu semua bisa kita data, maka di situ kita baru mulai bagaimana memberikan solusinya. Itu. Kedua, munculnya tingkat apa yang disebut hedon. Apa istilah hedon? Kecenderungan konsumtif bagi orang-orang di kota-kota kecil, kota kabupaten. Punya uang ketika ini beli mobil, itu beli kendaraan, dan kendaraan bukan bekas, baru semuanya. Itu. Di situ juga penting akhirnya kontak ketua UMKM di sana gitu kan, diberdayakan gitu kan, lebih baik jadiin modal usaha yang banyak pinak dibandingkan beli kendaraan seminggu baru udah turun harganya, atau dibeliin aset tanah, dibikin kontrakan, disewa-sewakan jadi toko dan sebagainya gitu kan. Ternyata pendidikan itu tidak ada tanpa adanya penyuluhan. Nah, kita buat tim, karena saya juga kebetulan penasehat di CSB Indonesia, dan gabung dengan di pesantren itu di Ponorogo, akhirnya dibikin wadah itu. Alhamdulillah dari situ kesadaran anak-anak muda-mudi yang nikah juga masih umur muda, mereka menginsafi rasa bersalah apa yang dia lakukan akibat perceraian itu ya itu. Lalu di situ kita tumbuhkan betapa penting saling komunikasi satu sama lain, saling menjaga trust satu sama lain, saling memahami satu sama lain sebagai kunci spiritual parenting.
alhamdulillah tuh setahun 2 tahun didampingi lumayan turun sih gitu. Cuman pas saya tinggal nggak tahu nih, belum dapat kabar lagi gitu. Anyway, jadi dibimbing oleh cahaya tersebut, mestinya kegelapan yang kita alami apapun bentuknya, kegelapan ini bentuk penderitaan yang kita alami. Sekecil apapun penderitaan itu bukan untuk menghancurkan cahaya sebenarnya. Tapi kegelapan itu untuk membuat cahaya makin gelap, itu akan membuat cahaya memancar semakin terang. Jadi semakin kita menderita, bentuk penderitaannya macam-macam, semakin kita dibentur gitu. Tan Malaka, Bung Karno juga ngomong begitu. Jadi harus banyak terbentur, mengalami fenomena kehidupan, ngalamin semua. Dan itu yang dialami Nabi. Makanya dia menjadi uswah hasanah, suri tauladan, yang role model yang holistik dalam segala bidang kehidupan. Karena ngalamin semua. Bukan teori, langsung praktek. Mengalami, dicemburui, ya setiap hari kali, kata Nabi gitu. Istrinya banyak, ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang muda banget, ya kan? Ada yang sudah sangat dewasa, ada yang sangat kekanak-kanakan, ada yang setengah gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Mau belajar perang, aku memimpin 9 peperangan besar, kata Nabi begitu. Mau gembala, umur 6 tahun saya sudah menggembala kambing domba dan sebagainya gitu kan. Jadi lengkap semuanya. Mau tahu bagaimana menderita sejak kecil, aku yatim piatu sejak umur 6 tahun. Pindah sana, pindah sini. Tapi tidak membuat hakku menjadi hina karena meminta-minta belas kasihan orang lain. Jadi kalau disebutin terlalu banyak sisi-sisi kehidupan yang kita bisa ambil pelajaran dari baginda Nabi. Kenapa? Karena dia jadikan sisi kegelapan itu bukan menghancurkan dirinya, tapi kegelapan akan membuat cahaya dalam dirinya makin memancar, semakin terang, sampai tubuhnya tidak kuat menampung kebesaran cahaya ilahi itu. Makanya umurnya cuma 63. Nabi Nuh 900 tahun, ada yang 100 tahun gitu kan. Nabi Muhammad 63, karena saking tak terhingganya cahaya yang ada dalam dirinya, airah melimpah kemana-mana, termasuk penciptaan Tuhan yang lain di alam semesta ini. Itulah yang disebut Nur Muhammad, gitu ya. Nah, di ayat yang saya kutip di sini, di surat Al-Ahzab, itu surat 33 ayat 45. Tapi ini kita bahas malam ini dari mulai 35. A'udzubillahi sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jadi betapa Allah ini sangat tidak bias gender. Kalau ada muslim laki-laki, juga ada muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Ada kaum beriman dari laki-laki yang beriman, ada juga perempuan yang beriman. Jadi sebenarnya perempuan ini diciptakan dari cahaya, dijadikan dari cahaya juga, atau perempuan ini dari tulang rusuknya laki-laki. Nanti ada bahasan khusus itu. Jadi rasanya kita bagian laki-laki, jadi laki-laki lebih sempurna. Kan jadi kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya bukan kepercayaan dalam ajaran Islam. Itu pra-Islam, sebelum datangnya Islam itu seperti itu. Nah, datangnya Islam mengajarkan kita untuk membebaskan. Islam itu membebaskan dari bias gender itu.
Dia datang justru membawa kepada kemerdekaan kaum perempuan. Perempuan, laki-laki sama di mata Tuhan. Yang muslim, laki-laki ada, yang muslimat, yang perempuan juga ada. Perempuan yang laki-laki yang pasrah pada kuasa dan kehendak Tuhan, perempuan yang pasrah pada kuasa dan kehendak Tuhan juga ada. Tidak hanya laki-laki. Mukminin wal mukminat. Orang yang beriman dari golongan laki-laki yang sudah menyaksikan senantiasa kehadiran Tuhan juga ada dalam golongan perempuan. Tidak hanya laki-laki yang beriman yang pantas dan bisa menyaksikan Tuhan gitu kan. Lalu wal qanitin wal qanitat. Qanitin wal qanitat. Jadi ada laki-laki yang taat, ada juga perempuan yang taat. Jadi sama, benar-benar sejajar. Nah, itu yang diungkapkan Bung Karno tahun 60 dalam sidang umum PBB yang ke-15 itu. Jadi laki-laki diciptakan, manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda ras, bahkan berbeda agama. Untuk apa? Lita'arufu, untuk saling mengenal satu sama lain. Bukan mengenal perbedaannya, tapi mengenal Tuhanmu dan Tuhanku, Tuhan yang sama, Tuhan yang Maha Esa. Biar masing-masing itu seperti itu. Tujuan itu mengenal untuk begitu. Kalau perbedaan itu memang keniscayaan, karena Tuhan maunya berbeda di situ. Lalu wasodikina wasodikot, ada kaum lelaki yang benar telah menyaksikan kebenaran, ada juga golongan perempuan yang menyaksikan kebenaran dan berani berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Qulil haq walau kana murran. Berani berkata benar walaupun itu pahit bagi yang mendengarkan, karena mengatakan yang sebenarnya, sebenar apa adanya gitu kan. Wasodikin wasodikat wasobirin wasobirat. Ini sebenarnya jenis-jenis manusia. Kita ini manusia insan, manusia basar, atau manusia anas. Itu 3. Insan, basar, anas. Ada lagi manusia suhada, soleh, manusia suhada. Nah, ini disebut sidikin. Ada sodikin atau sidikin. Jadi manusia sodikin ini, kalau muslim dia baru pertama kali. Ibaratnya dia baru balik. Balik itu baru sampai. Bukan balik itu tanda dewasa ya, tapi balik di sini sudah sampai pada Tuhan. Jadi balik itu ada 2, balik fikih, balik spiritual. Balik fikih, laki-laki itu mimpi, perempuan punya kumis, perempuan datang bulan, period. Itu balik secara fikih. Balik secara spiritual itu artinya sampai kepada Tuhan. Makanya hukum sholat itu bagi yang sudah balik, dia wajib sholat. Kalau belum balik, ada yang belum balik nggak di sini? Kayaknya udah berumur semua. Udah balik semua kan? Balik secara biologis. Tapi belum tentu kita balik secara spiritual. Jadi kalau belum balik secara spiritual, ya kalau belum balik, jadi kalau dibilang syarat sah sholat itu salah satunya balik. Gitu. Tidak hanya balik biologis, tapi balik spiritual itu yang menentukan. Ya, kalau belum tahu Tuhan yang disembah, belum sampai kepada Dia, terus menyembah siapa dong? Nah, itu belum balik namanya. Kalau belum tahu, belum balik namanya. Balik itu dalam bahasa artinya sampai. Baligu anni walau ayah. Sampaikan olehmu
apa yang kamu saksikan tentang eksistensi realitas yang sebenarnya, walaupun cuma satu. Itu penampakan itu misalnya. Tajalinya Allah itu dalam segala rupa itu. Nah itu. Jadi kalau muslim atau muslimat di sini yang baru benar-benar dia menjalankan laku spiritual, baru saja sampai. Karena hanya yang sudah baliglah, yang sudah bisa melepaskan keterikatan kepada selainnya, dan hanya bergantung pada kuasa, kudrat, dan iradatnya Tuhan, itu yang bisa balik sama kepada Tuhan, bisa sampai kepada Tuhan. Dan itu disebut muslim atau muslimah. Nah, orang yang sudah pasrah secara totalitas pada kuasa dan kehendak Tuhan, setelah melepaskan keterikatan kepada siapapun dan apapun, disebut mukminin atau mukminat. Orang yang beriman, yang selalu senantiasa menyaksikan wujud eksistensi keberadaan Allah atau zat Allah. Itu mukmin. Mukmin di situ, kalau para sufi secara gamblang mengatakan seeing God everywhere. Menyaksikan Tuhan kemana. Bukan percaya kepada Allah. Beriman itu bukan hanya percaya, tapi percaya itu melalui proses pengalaman tasdik bil qalbi, pembuktian. Benar nggak Tuhannya Tuhan yang Maha Esa? Dan gitu. Lalu dari situ, karena sudah senantiasa menyaksikan kehadiran wujud Tuhan di mana saja, kemana saja kita menghadap, fa'aina matuwallu fasamma wajhullah, maka dia akan taat. Bagaimana mungkin tidak melakukan ketaatan? Kalau dia tidak taat, dia tidak bisa naik kembali lebur kehadirat ilahi. Yang ada dia di alam dunia terus. Turunnya manusia ke bumi ini, ke dunia ini, karena ketidaktaatan. Asalnya manusia dari Allah, dari alam kesucian, yang selalu lebur dalam zatnya, artinya dalam ketaatan. Ketika sekali tidak taat, maka ada noda dalam dirinya. Maka noda sedikit itu akan mengotori jati dirinya. Dan sudah bukan wujud tajalinya Tuhan. Maka dia turun ke bumi. Yang membuat manusia turun ke bumi karena perbuatannya sendiri, yaitu digoda oleh siapa? Hawa. Hawa kan perempuan kan? Ada Adam dan Hawa. Ada Maryam, ada Isa. Tadi saya bahas ini tadi siang atau tadi sore? Tadi siang jam 1. Jadi ada Adam dan Hawa. Hawa ini yang menyebabkan, kalau dibilang Hawa ini perempuan, maka dari perempuanlah yang menyebabkan manusia turun ke bumi untuk melaksanakan syariat agama. Karena supaya taat, supaya bisa kembali ke langit, melangitkan diri, supaya kembali kepada asalnya, maka harus taat. Ketika taat harus melaksanakan syariat. Yang membuat kita turun ke bumi itu wanita, itu Hawa. Jadi yang membuat kita juga naik, bisa melangitkan diri, bisa mensucikan lahir batin, itu juga seorang wanita, yaitu Maryam. Jadi ada dua sosok perawan, sepasang perawan yang menentukan manusia di muka bumi ini. Dia tetap di dunia atau bisa kembali ke asalnya, melangitkan diri. Itu. Kenapa saya sebut demikian? Karena dari Maryam lah bisa terlahir Roh Kudus, juru selamat yang menyelamatkan dunia lahir batinnya. Juru selamat itulah yang selama ini terbelenggu dalam raga
atau jasmani yang selama ini mengikuti hawa nafsu dan egonya. Lanjut, wasodikina wasodikot. Jadi setelah taat, tentunya ketaatan itu akan membuat perilaku tidak hanya menyembah Allah secara ragawi, tidak hanya secara rasa, tapi juga secara kolbu, sembah kolbu, ada sembah rasa, ada sembah raga di situ. Wasodikot, dia membenarkan apa yang disaksikan itu dalam perilaku, tidak hanya aktivitas fisik, tapi juga perilaku batin. Wassobirina wassobirat, dan senantiasa ada perempuan yang penyabar, ada laki-laki juga yang sabar. Jadi kalau begini, laki-laki dan perempuan kan sederajat. Ya kan? Kok bisa-bisanya kita selalu sama dunia barat harus ikutin gaya demokrasi barat gitu kan, emansipasi wanita gitu kan. Selalu yang diincar itu negara Islam yang banyak petunduknya Islam. Padahal di Islam sudah diajarkan kita tidak bias gender, laki-laki dan perempuan sama hak dan kewajiban di mata Tuhan gitu kan. Wasoimina wasoimat asobirin wal khosiin wal khosiat. Khusyuk, hamba-hamba yang khusyuk baik laki-laki maupun perempuan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khosiun. Jadi orang yang khusyuk, khosiun, laki-laki dan perempuan yang khusyuk ketika menghadapi kehidupan. Tidak hanya menghadap Tuhan, sholat khusyuk, sholat yang khusyuk, ngadepin anak buah aja udah kalang kabut, misalnya gitu kan. Sholat khusyuk gitu, ngadepin asisten rumah tangga di rumah yang ngeluh melulu, udah stres, misalnya. Itu nggak khusyuk itu namanya. Jadi khusyuk itu tidak hanya ketika menghadap Tuhan. Khusyuk itu artinya benar-benar rileks, senang, tentram, damai. Itu cool, apa bahasanya, ekspresinya apa tuh yang pas itu. Jadi itu khusyuk. Dan tidak hanya ketika menghadap Tuhan, tapi dalam menghadapi sesuatu, bawaan dirinya, jiwanya, karena jiwanya, batinnya sudah khusyuk, maka dalam menghadapi apapun juga menjadi khusyuk. Tenang aja, tenang, tentram, damai, dan sebagainya. Wal mutasaddiqin wa mutasaddiqat wasoimin wasoimat wal hafizina furujahum wal hafizat wazakirin Allah kasiran wazakirat adallah lahum maghfiratan wa ajran azima. Jadi ada yang khusyuk, yang benar-benar khusyuk, tenang, tentram, mutmainnah kepada Tuhan, maka mereka itu senantiasa ada juga menjadi pribadi atau hamba yang di sini memberikan mutasaddiqin wa mutasaddiqat, bersedekah. Jadi kalau sudah khusyuk kepada Tuhan, sudah lebur kepadanya, maka bawaannya itu ingin melepaskan. Mutasaddiqat, orang yang senang bersedekah atau infak. Senang memberi hakikatnya. Karena kalau sudah lebur pada Tuhan, Tuhan kan maha memberi. Maha kaya. Kalau kaya bawaannya pengen ngasih. Kalau orang kaya pelit, nah itu belum kaya namanya. Kalau sudah tajali al-goni, sang maha kaya, Allah sudah lebur atau kita sudah lebur kepada zat yang maha kaya, maka bawaan lahir batinnya akan senang memberi dan memberi dan memberi. Tidak harap kembali. Ada uang banyak, ya kasih, beri yang banyak. Ada sedikit, dia kasih sedikit. Jadi kapanpun, dimanapun,
selalu mengutamakan menjadi al-yadul ulya minal yadis sufla. Jadi yang memberi itu jauh lebih baik daripada yang meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu pepatahnya. Gitu. Tapi maksudnya bahwa yang kaya sebagai simbol al-ghani mestinya makin banyak memberi. Memberi dan nggak akan miskin. Makin kaya pasti. Kalau kita semakin banyak memberi. Apalagi kalau kita memberi dalam rangka meningkat jalan kita melalui pembelajaran, pengalaman, pendalaman, dan sebagainya. Jangan pernah pelit pada diri sendiri, apalagi dalam rangka perjalanan spiritual. Karena itu bagian dari didikan tarbiyah Islamiyah, melepaskan. Qobid wal basit, menggenggam, melepaskan, menerima, melepaskan. Itu qobid wal basit, giving, and giving, maka you will see all universe will give to us. Karena kita banyak memberi, dan kalau kita banyak memberi, kita akan banyak juga menerima tanpa kita minta. Kita nggak yakin aja. Makanya kadang mikir mau memberi itu, ya kasih nggak ya, segini aja nih cukup buat yang lain, ada yang belum kebutuhan gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Termasuk bacaan-bacaan. Mari kita dermawan pada diri sendiri, beli buku untuk meningkatkan pemahaman, pembelajaran gitu. Buku untuk meningkatkan perjalanan spiritualitas kita gitu, dan sebagainya gitu. Dalam segala hal sebenarnya. Jadi mutasoddiki, mutasoddikot, baik lelaki maupun perempuan yang senang bersedekah atau berinfak, ini sebagai kesadaran untuk belajar melepaskan keterikatan atau kemelekatan kepada selain Allah. Dan tidak hanya kaum laki-laki, kaum perempuan juga ada dan sangat banyak yang seperti itu. Bahkan para sufi perempuan, salah satu contohnya kan Robiah Al-Adawiyah. Muridnya justru kebanyakan laki-laki. Karena pencapaian spiritualitasnya luar biasa gitu kan. Itu salah satunya. Kemudian waso'imin waso'ima. Orang-orang yang selalu menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Ini tidak hanya lelaki. Kaum perempuan juga banyak yang mampu menahan dirinya dari segala sesuatu selain Allah. Yang menulis novel Eat, Pray, and Love, siapa namanya? Filmnya si Julia Roberts, tapi siapa namanya? Elizabeth Gilbert atau siapa gitu, lupa saya. Itu kan dia bertemu dengan seorang Muslim yang selama ini Muslim itu digambarkan dunia Barat itu kumuh, miskin, kotor, bodoh, dan sebagainya. Itu stigma yang sampai saat ini bagi kalangan kulit putih atau dunia Barat pada dunia Islam. Tapi ketika dia mendapatkan cinta di tanah Indonesia, di Bali dan di Lombok, itu gambaran itu semuanya hilang. Karena yang dia dapat adalah hidup yang penuh pelayanan, cinta tanpa syarat. Padahal nggak kenal, padahal beda agama, dia juga nggak nanya agamamu apa. Yang menolong ini, orang Indonesia ini. Dia sampai heran-heran, sampai dia sembuh itu, Elizabeth dirawatnya itu, tanpa pamrih, dan di situ dia benar-benar melihat the true teaching of Islam, universality, ajaran yang sangat universal, menolong sesama manusia. Engkau tidak saudara seiman, tapi saudara sesama manusia. Dari situ dia tergerak untuk bikin filmnya, itu kan biar menginspirasi semua. Sampai diwawancara kan,
Jadi so'imin, so'imat tidak hanya puasa menahan lapar dan haus, tapi juga bagaimana memelihara diri, menjaga, menahan, abstain atau detachment untuk attachment to God. Jadi menahan diri dari segala sesuatu, dari siapapun dan apapun selain Allah. Itu so'imin dan so'imah. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi mencegah dirinya dari segala sesuatu selain Allah. Mencegah dirinya dari segala sesuatu apapun atau siapapun yang membuat dirinya tidak makin dekat pada Tuhan. Kalau hubungannya kepada manusia, kepada makhluk Tuhan yang lain, apapun bentuknya atau siapapun, tidak membuat makin dekat pada Tuhan, tinggalkan. Karena semuanya kita nanti akan sendiri-sendiri. Wal hafizina wal hafizat. Jadi furujahum, dan laki-laki dan perempuan yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Gitu. Tidak membuat dirinya menjadi hina. Kadang yang menghinakan diri kita ini ya kita sendiri, bukan orang lain. Bertingkah laku yang tidak sepantasnya. Tidak berakhlak dengan akhlaknya Allah. Itu namanya tidak hafizin wa hafizot. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ada golongan yang senantiasa menjaga kehormatan lahir batinnya. Bersikap, bertindak, berkata-kata, bertutur kata, diamnya itu dengan mentajalikan sifat, nama, dan af'alnya Allah. Itu disebut hafizi wal hafizun. Wazakirin Allah kasiron. Wazakiron. Dan ada hamba-hamba juga dari laki-laki dan perempuan yang banyak juga berzikir kepada Allah. Mengingat Allah. Jadi orang-orang zakirin artinya senantiasa zikrullah. Nabi Zakaria itu dari kata-kata Zakari, ya. Zakari itu bahasa Ibrani, bahasa Arabnya zikir. Iya itu singkatan Yahweh. Jadi zikir dan Yahweh Tuhan. Jadi zikir itu artinya ingat, Yahweh artinya Tuhan. Jadi mengingat Allah. Jadi zakirin wa zakirat, hamba laki-laki dan perempuan yang senantiasa mengingat Allah. Tuh. Jadi tidak hanya laki-laki, perempuan juga punya hak yang sama untuk bisa mengingat Allah. Pertanyaannya, bagaimana bisa mengingat Allah kalau belum bertemu, belum beriman? Saya udah beriman, Pak. Saya kan orang Islam. Agama saya kan Islam. Banyak orang Islam matinya aja tidak Islam. Boro-boro mati beriman, matinya aja juga tidak Islam. Makanya di Al-Quran disebutkan, jangan kau mati kecuali dalam keadaan muslim atau muslimah. Itu hati-hati. Nah ini jangan sampai kalau kita merasa sudah beragama Islam, kita tidak mau naik lagi ke tangga-tangga berikutnya. Ternyata belum beriman. Ternyata belum zikir. Gitu. Jadi ada tahapannya. Ini enggak asal-asalan ini. Dari muslim sampai zikir. Itu berapa tuh? Muslim, mukmin, qanit, sidik, sabar, khusyuk, orang yang bersedekah, mutasodik, orang yang menahan diri, puasa, menjaga hafiz, ada 10. Wazakirin al-katsir. Ada 10 macam derajat manusia. Kita yang mana tuh? Jadi nggak usah ngeliat keluar, di sini aja kita lihat. Aku udah puasa belum ya?
Oh, puasanya ternyata baru sekedar menahan lapar dan haus, tapi masih ngebully, masih menggunjing, masih gibah dan sebagainya. Berarti harus ditingkatkan. Itu. Oh, ternyata aku belum husu. Gimana bisa husu? Belum tahu Tuhan yang disembah. Cari sampai ketemu Tuhan yang disembah itu. Oh, belum banyak menderma, memberi dan memberi sedekah atau infak, maka memberilah. Kalau kita banyak memberi, tanda kita mentajalikan nama Allah Al-Ghani. Kalau maunya nerima melulu, nggak pernah memberi, berarti miskin. Ya kan? Miskin atau fakir itu. Padahal Allah Maha Kaya. Jadi wazakirina wazakirat wazakirina Allah kasiran wazakirat a'adallahu lahum maghfirah wa ajran azima. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut mengingat nama Allah. Dan Allah menyediakan. Jadi 10 orang ini, 10 macam golongan manusia ini akan mendapatkan ampunan dan karunia yang besar. Ajran azim. Kapan karunia itu dan ampunan? Ya saat ini. Kalau banyak memberi, you will see. Setiap keluar rumah banyaklah memberi. Nggak usah lama-lama, Tuhan tuh kasih langsung ganjarannya. Hati detik itu juga. Detik itu juga itu. Nah, kadang kita kurang yakin tuh dengan itu. Makanya kita tidak ngeh pembuktiannya. Ya, jadi 10 macam tingkatan manusia ini sebenarnya buat kita sudah sampai yang mana? Sudah separohnya kah? Atau baru muslim kah? Atau baru sekedar ngaku-ngaku muslim? Atau ngaku-ngaku beriman? Banyak dalam Al-Quran disebutkan banyak yang mengaku beriman, tapi sesungguhnya baru berislam, belum beriman. Gitu. Banyak ngaku puasa, tapi puasanya baru sekedar menahan lapar dan haus. Tidak mampu mencegah hawa nafsunya, egonya, dan sebagainya. Puasa kok bawaannya marah-marah terus. Gitu kan. Puasa ngomel melulu. Harusnya makin kurang, dan sebagainya. Wa makana li mu'mini wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyar min amrihim wa may ya'sillah wa rasulah faqad dalla dalalam mubina. Jadi laki-laki yang beriman maupun perempuan yang beriman tidak pantas mereka untuk saling tidak meyakini satu sama lain. Jadi kalau ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, kalau sudah beriman, baik laki-laki dan perempuan, mestinya ketetapan Allah itu diikuti. Apa ketetapannya itu? Takdirnya, gitu kan? Misalnya, kita misalnya ditentukan begini. Kalau mau ngikutin, ya ketetapan itu diikuti dengan kesadaran. Kalau enggak, ya ubah ketetapan itu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Kalau kok saya begini terus, ya diubah dong. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah nasib takdir suatu kaum atau hamba kecuali hamba itu yang mengubahnya. Jadi kalau nggak mau ya, miskin, maka banyak-banyaklah memberi supaya bertajali itu al-ghani. Nggak akan miskin kita, nggak akan susah. Semakin yang banyak kita keluarkan harta benda dalam harta, makanya bersedekah infak itu dalam bentuk harta benda bisa berupa harta maupun diri kita sendiri. Bisa ilmu, bisa skill ya, apapun yang kita miliki untuk kita sedekahkan, kita bagi-bagi dan sebagainya. Enggak bisa dengan uang, dengan ilmu.
Nggak bisa dengan ilmu, dengan senyuman. Nggak bisa dengan senyuman, cukup tidak menyakiti orang lain. Itu sudah sedekah itu. Ya, jadi siapa saja yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Itulah jalan yang paling sesat. Dan kesesatan itu nyata adanya. Kalau kita lihat, kebanyakan orang yang melakukan kriminalitas itu pasti karena kesesatan. Kezoliman alias ketertutupan dari pandangannya kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan hidup dalam kehidupan. Wa istaqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaik zaujaka wattaqullah wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi wa tahsan nas wallahu ahaqqu an tahsyahu falamma qada zaidum minha wa tara zawajnakaha likai la yakuna alal mu'minin harajun fi azwaji adiyaihim in iza qadaw minhunna wa tarawakana amrullah maf'ula. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Muhammad, kepada kita, pada orang yang telah diberi nikmat, jadi ada golongan yang diberi nikmat, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walabdallin, amin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu buat siapa? Buat orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka? Satu, anbiya, para nabi. Kedua, rasul, para rasul. Kemudian tadi di atas itu siddiqin. Kemudian syuhada, solihin. Ada solihin jadi solihin. Kemudian syuhada, baru siddiqin. Kemudian baru di situ al ulama warasatul anbiya. Dan diberikan nikmat. Nah, kita masuk yang mana nih? Dari golongan an'amta alaihim atau an'amallahu alaihi. Jadi golongan hamba yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi kalau diberikan nikmat, kita juga memberikan kenikmatan yang dititipkan Allah kepada kita. Masuk nabi, anbiya bukan. Rasul bukan juga. Syuhada bisa iya, bisa enggak. Syuhada itu orang yang menyaksikan kehadiran eksistensi wujud Tuhan. Gitu. Kemudian soleh yang bertransformasi bisa iya, bisa juga. Kalau belum, capailah itu. Kalau sudah, naiklah ke tangga berikut. Jadi dari solihin, syuhada, siddiqin, anbiya, baru rasul. Gitu tahapannya gitu. Syuhada yang menyaksikan, solih atau solihin atau solihat, itu artinya transformasi dari gelap menuju cahaya, dari buta jadi melek. Itu. Nah, kemudian siddiqin, membenarkan apa yang telah disaksikan bahwa itu benar wajah Allah. Tajalinya Allah, itu wajahnya yang memancarkan sun bright like a diamond. Lalu jadi ulama, alim. Jadi kalau sudah bertransformasi dari gelap menuju cahaya, maka dia pasti menyaksikan cahaya di mana-mana. Kalau sudah menyaksikan kemana-mana adalah wajah Allah, baru bisa membenarkan golongan siddiqin. Dari siddiqin, baru dia bisa mencapai apa yang disebut membenarkan. Siddiqin itu artinya membenarkan, karena kemana saja dia menghadap, dia menyaksikan Tuhan.
Kalau sudah membenarkan, baru dia bisa menjadi makomnya makom nabi nubuah atau makom risalah. Itu puncaknya adalah makom risalah yang tertinggi. Risalah ini makom nothingness. Itu kan. Tuhan kan selalu melayani kita 24 jam. Ada nggak kelihatan nggak Tuhannya? Kosong kan? 24 jam dia melayani kita gitu. Tapi pelayanannya itu antara ada dan tiada rasanya gitu kan. Ini yang jadi pertanyaan kita kan selama ini. Maka carilah sampai menemukan. Dan pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi pertahankanlah zaujaka. Zaujaka ini bukan istri, pasangan. Ini kurang tepat kalau dimanai istri gitu. Yang baca kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalau dibilang istri, kalau yang baca perempuan kan jadi sejenis. Ya kan? Jadi zaujaka ini artinya pertahankanlah pasanganmu. Pasangan rohani itu apa? Jasmani. Pasangan jasmani, rohani. Jangan pernah terpisah. Dan jangan pernah mengingkari. Sudah laku batin, berjalan spiritual, sudah tahu Tuhan, sudah makrifat, sudah tahu hakikat, syariatnya ditinggal. Itu namanya tidak mempertahankan zaujaka. Tidak mempertahankan pasangannya. Pasangan jasmani, rohani. Pasangan atas, bawah. Pasangan kanan, kiri. Itu. Jadi zaujak ini bukan istri ya, tapi pasangan. Pasangan itu bisa laki, bisa perempuan. Bisa ada jenisnya, bisa juga tidak gitu. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau sudah kita pertahankan keterhubungan antara aspek ragawi dengan aspek nafsani, lebur dalam aspek rohani, eat, pray, and love. Eat itu raga maunya makan. Pray itu makanan batin. Love itu Tuhan. God is love. Jadi body, mind, and spirit itu lebur, maka kita menjadi orang yang mutakin. Orang yang senantiasa dalam puncak kesadaran diri. Dan orang yang kayak begini, istilahnya unstoppable gitu, nggak bisa dikalahin dalam segala hal. Itu diumpamakan seperti Daud mengalahkan David and Goliath. David kan kecil, si raksasanya ini Goliath kan. Maka na'alan nabi maka na'alan nabi min harjin fima faradallahu lahu sunnatullah fil ladzina khala min qabl wa kana amrullah qadaran maqdura alladzina yuballiguna risalatillah wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Tidak ada jadi maka ala nabi min harajin fima fardallah. Jadi bagi nabi ini artinya orang yang sudah sampai kepada Tuhan dan dia menyampaikan berita besar itu. Jadi ada makom nabi, ada makom wali, ada makom rasul. Nabi orangnya, makomnya disebut nubuah. Wali orangnya, makomnya disebut wilayah. Rasul orangnya, makomnya disebut risalah. Makom ini kedudukan spiritual. Nah kita yang mana nih? Sudahkah jadi wali, makomnya wilayah, ataukah jadi nabi, ataukah malah rasul?
Bukan ngaku-ngaku nabi ya. Mendingan ngaku Tuhan, pasti dibilang gila. Kalau ngaku nabi, pasti dipenjara. Kalau mau ngaku-ngaku gitu. Jadi nabi adalah orang yang menyampaikan berita besar atau berita gembira. Berita gembira itu kalau di Injil disebut gospel. Makanya disebut Injil itu nama lainnya kan gospel. Itu berita gembira itu. God is spelling. Tuhan sedang menyampaikan berita besar kepada Muhammad, pada kita semua. Jadi orang yang sudah sampai kepada Allah, lalu diperintahkan untuk menyampaikan berita besar itu, maka disebut Nabi. Makanya dalam Al-Quran ada surat An-Naba, artinya berita besar atau berita gembira. Apa berita besarnya? Bahwa perjumpaan kepada Allah itu benar adanya. Dan pertemuan kepada Tuhan itu dijanjikan bagi hamba-hambanya yang serius beriman. Yang serius ya. Kalau yang nggak serius, iman-imanan ya nggak apa-apa. Hidupnya juga nggak serius gitu. Jadi itu yang dikatakan, itu yang disebut Nabi. Nabi tidak pernah dan tidak ada keberatan apa yang ditetapkan Allah kepadanya. Ditetapkannya apa? Ketika seorang hamba sudah sampai kepada Allah dengan sukacita, ketika dia turun kembali ke dunia kan ingin menyampaikan apa ya, rasa gembira yang dia rasakan. Ya kan? Seperti itu. Nah, ada wali itu hamba yang selalu senantiasa berjalan menuju Allah, di dalam Allah, bersama Allah. Ini nggak punya tugas sebenarnya wali ini. Nabi yang punya tugas untuk menyampaikan kebenaran. Makanya disebut Nabi, pembawa berita besar, membawa berita. Kalau wali yang begitu dekat sampai tidak ada jarak lagi kepada Tuhan. Dia ada di alam baqo setelah fana. Ada di alam jam'un setelah farkun. Jam'un itu lebur setelah di alam terpecah belahan. Farkun itu artinya berpisah. Berpisah kan berarti terpecah belah atau apa istilahnya? Tercerai-berai istilahnya itu. Jadi dari yang tunggal, oneness, ketika turun ke dunia menjadi manyness. Jadi kasroh. Nah dari kasroh ini farkun. Farkun itu jadi banyak. Dari satu jadi banyak. Terbagi-bagi. Lalu kembali jam'un. Makomnya jam'un. Makom jam'un di sini bisa disebut juga makomnya wilayah. Atau kedekatan ketika lebur pada zat Allah. Jadi di dalam berjalan bersama Allah, di dalam Allah menuju Allah. Itu wali. Nabi orang yang sudah mencapai makom wilayah atau menjadi wali, dia menjadi nabi. Makanya kedudukan wali di bawah telapak kaki para nabi. Mau jadi wali apa mau jadi nabi? Saya jadi wali murid aja. Atau wali santri kan, anak saya jadi santri kan. Punya anak sekolah berarti wali murid, ya kan. Jadi ada wali, ada nabi, ada satu lagi. Ternyata nabi juga bukan yang paling tinggi, ternyata rasul, makom risalah. Itu yang saya sebut that lights glimpse a second gitu. Cahaya itu cuma sekian detik gitu. Tapi membuat dirinya berubah 180 derajat. Itu yang tadinya memakai jubah kebesarannya,
Lalu setelah mengalami pencerahan, puncaknya kesadaran, maka dia buang pakaiannya itu. Pakaian kebesaran itu. Pakaian habibnya, pakaian ustadznya, pakaian kiainya, ulamanya. Dia buang menjadi rasul. Makomnya risalah. Orangnya disebut Abdullah. Abdullah itu dalam tasawuf hamba Allah. Kalau hamba Allah berarti we are nothing in front of everything. La haula wala quwata illa billah. Saya nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa kecuali semuanya adalah Dia yang melakukan, Dia yang melindungi, Dia yang mencukupi, Dia semuanya Dia. Itu yang disebut makomnya risalah, orangnya disebut Rasul. Rasul dalam bahasa saya juga utusan yang terutus kepada kita. Ada Rasul sejati, mana ada fana fillah, ada fana fi Rasul, fana fi mursid, fana fi Rasul, fana fillah. Jadi Rasul sejati akan bisa kita temui kalau kita sudah ketemu seorang mursid kamil mukamil. Makanya ada fana fi mursid, fana sami'na wa atona, tunduk taat pada apa yang dikatakan, diperintahkan oleh seorang mursid. Lalu kalau sudah perjalanan itu sudah mencapai kedewasaan spiritual, beranjak lagi fana fi rasul. Tidak lagi mendengar sosok manusia, guru manusia, tapi guru rahasia. Ada guru rahasia, puncaknya adalah fana fillah. Lebur tauhid di dalamnya, bersamanya dan senantiasa melaluinya. Melalui dia segala sesuatu itu terjadi. Maka Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Muhammad itu sama dengan Maryam sebagai wadahnya Al-Quran. Tadi saya sampaikan, jangan kita mau mencari titik temu atau titik perbedaan antara Islam dengan Nasrani, di perumpamaannya Isa sama dengan Muhammad, Al-Quran sama dengan Injil. Itu salah kaprah tuh, nggak akan ketemu. Harusnya yang benar adalah supaya selaras bahwa Islam dan Kristen itu sebenarnya ajaran yang sama dengan cara atau tata cara ritual yang berbeda. Isa sama dengan Al-Quran, Maryam sama dengan Muhammad. Itu baru benar gitu. Ininya perumpamaannya. Makanya di sini dikatakan Muhammad bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Dan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutupnya para nabi. Seal of prophethood. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada nabi-nabi yang lain yang menyampaikan risalah kebenaran tentang wujud Tuhan, keberadaannya, untuk kembali manusia bersahadat kepada Tuhannya, kembali ke asalnya, ya, kecuali sampai ditutup pada Muhammad. Itu. Jadi khatamun nabiyyin dalam artian sebagai pembawa risalah kenabian. Tapi risalah kerasulan senantiasa ada sampai selama manusia itu ada. Ada risalah kenabian, ada risalah kerasulan. Rasul itu senantiasa terutus kepada manusia selama manusia itu hidup.
Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikron kasiron. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah kasiron. Ingat-ingatlah Allah banyak-banyak. Gitu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya. Mengingatnya, kalau makin ingat, Allah juga akan mengingat kita. Makin banyak kita mengingat wajahnya, makin banyak juga Allah mengingat kita. Jadi, Akim sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah, itu tujuan sholat. Allah Akbar ketika menghadap ke ke Allah, yang diingat wajahnya karena kita pernah bertemu kepadanya. Kalau sudah bertemu, kalau belum cari tahu untuk bisa ingatan akan berlaku, akan menjadi makin tajam kalau kita pernah berjumpa, bersahadat. Makanya zikir kan nomor berapa tadi itu? Hamba ahlu zikir. Zakirina wa zakirat itu yang kalau nggak salah yang ke-9. Yang ke-10. Paling tinggi itu. Yang senantiasa mengingat Allah di situ. Paling terakhir itu. Karena didahului dengan muslim, mukmin, khusu dan sebagainya gitu. Dan di situ ada mukmin. Mukmin itu menyaksikan. Bersahadat artinya. Jadi banyak-banyaklah orang beriman mengingat Allah. Kalau mau mengingat Allah kita mudah, maka sering-seringlah menemuinya. Kalau sering ketemu, jadi ingat, oh ternyata Yusuf Daud orangnya tinggi kurus gitu. Ya kan? Misalnya, oh sawo matang kulitnya, atau apa black and white dan sebagainya, atau black and bright dan sebagainya. Jadi wasabbihu bukrata wa asila. Kapan waktu mengingat yang baik, maka bertasbihlah dengan mengingat Allah. Bertasbih ini, sabbaha ini bukan membaca subhanallah alhamdulillah. Bertasbih ini berenang-renang dalam lautan cahayanya. Sabbaha. Jadi berenang dalam cahayanya. Kapan? Bukrotau wa asila. Di waktu pagi dan malam. Bangun tidur dan mau tidur. Ngapain? Temui dia. Kenapa bangun tidur? Supaya aktivitas kita awal bangun tidur untuk sampai beraktivitas dari pagi sampai sore, sampai mau tidur lagi, itu senantiasa diliputi oleh cahayanya. Kenapa mau tidur? Supaya aktivitas kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, supaya juga disempurnakan oleh cahayanya yang maha sempurna. Bukroh artinya pagi-pagi sekali. Cahaya yang terbit pagi-pagi sekali itu disebut bukroh. Asila itu petang atau malam, sore sampai malam. Jadi temui dia, at least di waktu pagi, bangun tidur, dan di waktu malam ketika mau tidur. Bismika Allahumma ahya, wa bismika amun. Aku matikan ragaku, aku hidupkan rohaniku. Ragaku aku tenggelamkan, maghrib, rohaniku aku masrik, aku munculkan, aku terbitkan. Fil masrik wal maghrib. Walladzi yusolli alaikum wa malaikatahu liyukhrijakum minazulumat ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Ini yang saya kutip. Jadi untuk bisa berzikir, lakukanlah di waktu pagi dan petang atau malam. Bangun tidur dan mau tidur, temui Allah Tuhan. Supaya kita dalam keberkahan, dilindungi, dijaga, diamankan, dan ditenangkan dalam segala aktivitas kita. Huwallazi yusolli
Dia Allah yang memberikan kita rahmat kepada kita semua, dan malaikat juga bermohon supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita, gitu kan. Agar dia mengeluarkan supaya Allah liyukhrijakum minaz-zulumat ila nur. Jadi apa sih fungsinya kita ini sholat? Sholat itu tujuannya untuk zikrullah. Kapan zikrullah? Bukrata wa asila. Kenapa pagi dan petang kita menemui Allah? Maka di situ tujuannya untuk selalu senantiasa dikeluarkan dari kegelapan kehidupan menuju cahaya petunjuk dari Tuhan. Jadi ada saja jalan keluar dalam kehidupannya. Di tengah kesulitan yang beraneka rupa, di titik itu juga kemudahan Allah turunkan. Ini yang disebut liyukhrijakum minaz-zulumat ilan nur. Kalau mau senantiasa keluar dari kegelapan menuju cahaya petunjuk kehidupan yang membawa keindahan, kebenaran, dan kebaikan, maka yusolli alaikum. Maka kalian mesti menyambungkan diri, connecting people to God. Jadi yusolli itu bukan sholat 5 waktu yang jumpa-jumprit doang, tapi juga selalu connect batinnya. Laisa sholat illa bihuduril qalbi. Tidak sah sholat tanpa keterhubungan batin kita kepada Allah. Allah alam. Tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam wa addalahum ajran karima. Ya Allah. Mereka itu orang yang beriman mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Yawma yalqaunahu salam. Ketika dengan tenang, tentram, selamat, damai, dia menemui Tuhannya. Yalqaunahu, menemuinya, menemui Tuhan dalam keadaan salam. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam ala nufil alamin. Salamun qawlam ala Musa wa Harun. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera kepada para nabi, para malaikat, pada Musa, Harun, dan kepada Allah. Dan salam kepada cahaya sampai hiya hatta matla'il fajr. Sampai munculnya cahaya yang sesungguhnya. Ketika datang cahaya yang sesungguhnya, maka seketika kesukaran, kegelapan, kezoliman musnah, hilang, lenyap dari hadapan. Ya ayyuhalladzina, jadi orang yang senantiasa menemui Allah dalam keadaan tenang, maka mendapatkan penghormatan dan ganjaran kemuliaan dari sisi Tuhan. An-nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa naziraw. Sesungguhnya Allah mengutus nabi, arsalnaka, mengutus kalian. Jadi an-nabiyyu inna arsalnaka, sesungguhnya Allah mengutus kamu, mengutus nabi, orang yang sudah tahu Tuhan, untuk apa? Syahidan, menjadi penyaksi. Menyaksikan Allah kemana saja kita menghadap, kita merasakan kehadirannya. Wa mubasyira wa nazira, dan memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira, aku sudah merasakan. Ajak dong, ku anfusakum wa ahlikum nar. Tidak hanya diri kita yang tahu kebenaran, maka ajak siapapun yang dalam circle kehidupan kita. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau nggak mau, tidak hanya diberikan kabar gembira, tapi diperingatkan, hati-hati gitu kan. Mari kita mulai hidup lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan dunia. Tetap ada bagian dunia kita, ada bagian akhirat kita.
Maka marilah kita terutama mengutamakan Allah supaya dunianya mengikuti kita. Kita mengutamakan dunia, belum tentu akhirat mengikuti kita. Itu. Jadi an-nabi inna arsalnaka, ini sebenarnya sentilan. Saya sering baca ini sebagai doa pembuka. Ya Habibi ya Muhammad, ya Nazir ya Muhammad, ya Bashir ya Muhammad. Jadi zat Allah, zat Muhammad, Nur Muhammad yang memberikan kabar gembira, mudah-mudahan terbuka mata hatinya bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Dan dari Nur Muhammad juga yang memberikan peringatan, mudah-mudahan menjadikan pelajaran dan mau memulai melangkah dalam spiritual journey. Sehingga senantiasa kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Weh, udah ada aja nih. Apa nih? Suara saya nggak keluar memangnya. Keluar ya? Keluar kan? Keluar kan? Keyakinan pada Allah itu membuat kita menjadi khusyuk. Bukan cuma yakin, yakin juga. Yakin apa nih? Ainul yakin. Karena menyaksikan atau baru sekedar ilmu yakin. Gitu. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin. Jadi yang mana nih yang menjadi kita khusyuk? Kalau sekedar ilmu yakin belum tentu bisa khusyuk. Ilmu yakin ya bisa kita baca informasi tentang eksistensi keberadaan Tuhan misalnya gitu kan. Tapi ilmu itu harus dibuktikan. Benar nggak sih ini teorinya, ilmunya? Harus dibuktikan dengan ainul yakin. Ain itu mata. Jadi dengan menyaksikan dengan mata batin. Dari situ baru bisa khusyuk. Kalau sudah menyaksikan yang selama ini kita cari-cari, artinya kita ketemu. Menjalani kehidupan, apa ini? Bentar deh. Menjalani kehidupan dengan rasa tenang, tidak khawatir apapun yang terjadi. Doa terbaik seperti apa untuk tetap dalam kesadaran dan ini. Jadi bukan doa dalam dimensi meminta ya. Jadi ya Allah berikan aku kehusuan, nggak bakalan bisa khusyuk. Mau doa jutaan kali setiap habis sholat, nggak mungkin juga kan. 10.000 kali aja udah pusing kita. Supaya sholat kita khusyuk, ya nggak bakalan bisa khusyuk. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang kita sembah itu siapa. Sholat mau khusyuk, sholat itu menghadap Allah. Bisa nggak kita khusyuk tanpa kita tahu Tuhan yang kita sembah? Nggak bakalan bisa. Makanya cari tahu untuk bisa bertemu Allah. Kalau sudah tahu Tuhan yang kita sembah, maka kita akan mudah mengingatnya karena sudah pernah bertemu. Jadi cari tahu sampai ketemu Allah yang selama ini katanya disembah. Gitu ya. Paham di situ? Jadi nggak akan pernah bisa khusyuk kalau kita afa abdu mala kata Imam Ali. Aku tidak pernah mengabdi atau menyembah atau sembahyang yang aku tidak tahu siapa yang aku sembah. Aku tidak pernah menyembah yang tidak pernah aku lihat. Artinya ketika dia menyembah, dia melihat dan mengingat Tuhannya. Kalau kita belum pernah melihat atau belum pernah bersaksi, ya cari tahu. Karena ada ilmunya. Jangan urusan dunia kita mati-matian. Keluar harta benda, gitu kan. Keluarin tabungan buat belajar S2, S3. Ngapain? Manajemen pendidikan. Belajar apa? Financial freedom. Nggak bakalan financial freedom kalau jiwanya masih dibudaki oleh dunia. Ya kan? Financial freedom itu jiwa-jiwa yang merdeka, yang kaya. Kaya itu bukan pengen ini, pengen itu. Kaya ini
he needs nothing. Itu orang kaya. Karena udah nggak butuh apa-apa. Karena sudah punya semuanya. Itu. Jadi, ya bisa aja sih doa, tapi takut kecewa nanti. Ya kan? Sangkanya doanya nggak manjur atau doa Allah tidak mengabulkan doa. Jadi doa dalam dimensi meminta itu nanti akan kecewa. Doa itu dakwah. Dakwah itu artinya mengajak, bukan meminta. Mengajak Allah turut serta supaya bisa khusyuk. Kalau belum khusyuk nanti Allah ajari, cari tahu. Dipertemukan dengan majelis yang bisa mengantarkan untuk sampai ke sana, ketemu seorang guru gitu kan yang bisa menjembatani kita sampai liqa'u rabbi gitu, baru bisa khusyuk. Kalau kita khusyuk pada Allah, kita akan khusyuk dalam semua dimensi kehidupan. Kalau kita tidak khusyuk pada Tuhan, berantakan urusan dunia semuanya. Jadi kehusyukan kaitannya dengan penyingkapan. Mukasyafah hanya bisa setelah musyahadah. Musyahadah hanya bisa setelah mukasyafah. Itu baru bisa khusyuk. La sholata illa bihuduri qalbi. Tidak ada sholat, tidak sah sholat tanpa hadirnya kolbu. Hadirnya kolbu itu kolbunya sudah melek. Sudah mampu menyaksikan wujud eksistensi zat Allah yang kita sembah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Bagaimana bisa ingat kalau belum pernah bertemu, belum pernah bersaksi. Kalau sudah pernah ketemu dan sering menemuinya, sering berinteraksi kepadanya, maka itu akan menjadi khusyuk. Allah sudah tahu Allah, ya tinggal mengingat aja. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah, diingat wajah Tuhannya, bukan diingat suaminya, anaknya, pekerjaannya, bosnya, dan sebagainya. Itu namanya khusyuk. Mampu mengingat siapa yang disembahnya. Gitu. Gitu. Doanya, ya Allah, bantu aku, bimbing aku agar aku dapat bertemu mursyid kamil mukamil yang bisa mengantarkan aku untuk berjumpa pada Tuhanku yang selama ini aku sembah. Akui kalau memang belum tahu Tuhan yang disembah, akui bahwa aku belum tahu. Boro-boro tahu, ketemu juga belum. Bagaimana bisa tahu kalau belum pernah ketemu? Kalau belum berani mendeklarasi bahwa I don't know, ya berarti masih ada ego. Selamanya tidak akan bisa ketemu itu. Jadi kesadaran doanya, ya Allah bimbing aku untuk dapat bertemu pembimbing spiritual, mursyid, yang bisa mengantarkan aku untuk bersaksi kepada. Itu aja doanya. Mudah-mudahan setelah bertemu, baru sholatnya insya Allah jadi khusyuk. Kalau khusyuk, itulah orang-orang qad aflahal mu'minun, orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang sudah menyaksikan Tuhannya dan bisa mengingatnya ketika sholat. Beruntung. Kalau belum bisa mengingatnya, yang diingat nasi padang, bikin sayur asem kurang garam, diingat waktu sholat. Nah itu rugi itu. Kan beruntung. Gitu ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada 5 menit lagi. 5 menit lagi jam 10 maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam. Ya, tadi yang lanjutan tadi yang baru Silin sampaikan sama Romo tadi, maksudnya dengan orang yang beruntung di sini maksudnya gimana Romo? Tadi barusan. Orang jadi dalam surat Al-Mu'minun disebutkan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khasi'un. Aflaha, muflih. Jadi qad aflaha, sungguh sangat beruntung orang-orang yang paling beruntung. Falah di situ
dimaknai sebagai orang beruntung. Padahal kalau dalam makna yang sesungguhnya, falah di situ artinya orang-orang yang senantiasa menggali. Falahun itu petani. Petani itu kerjaannya ngapain? Mencangkul apa? Bumi kan? Ya, artinya mencangkul kan menggali. Menggali kemana? Bumi makro atau bumi mikro. Nah, gitu. Jadi sungguh beruntung. Jadi orang beriman itu yang senantiasa menggali dan menggali kedalaman diri. Bukan keluar. Jadi mencarinya keluar. Pasti akan menemukan. Kalau mencari Tuhan di luar, yang ketemu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah. Bahkan hantu yang ditemui. Maka temuilah, carilah dia yang ada di dalam. Dengan cara menggali dan menggali. Ya, itu disebut dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Aflaha di sini artinya beruntung. Cara letter L. Nah, sesungguhnya, arti sesungguhnya, sungguh orang yang selalu senantiasa beriman itu artinya orang yang aflah, yang senantiasa menggali ke dalam dirinya sendiri, ke dalam batinnya sendiri, untuk menemukan jati dirinya yang sejati. Gitu. Jadi kalau sudah menggali, yang di permukaan kita temui adalah kotoran, lembek, bau, dan sebagainya. Ya kan? Yang kita temui kan begitu kalau dunia luar. Tapi makin kita gali-gali dan terus, ternyata muncul mata air yang jernih. Itu yang disebut sebagai simbol Tuhan. Maka beruntunglah orang beriman. Kalau sudah ketemu yang jernih, yang suci, tanpa noda, yang transparan, yang sun bright like a diamond, yang memancarkan cahaya, iluminasi dari dalam, baru dia bisa khusyuk dalam hidupnya. Khusyuk kepada Tuhan, khusyuk kepada kehidupan yang dihadapinya. Gitu. Gitu ya, jelas Pak Sabto? Ya, makasih Romo. Ya, jadi tidak sekedar beruntung, beruntung apa? Kan nggak jelas. Itulah indahnya bahasa Al-Quran. Bahasa takwil sebenarnya, bukan tafsir. Ada lagi? Monggo silakan. Paham semua nih kayaknya ini. Iya paham semua ya. Alhamdulillah. Jadi nggak susah-susah. Nanya lagi Romo boleh. Tanya melulu loh. Boleh enggak nih? Ya nggak apa-apa daripada tersesat kan. Iya. Ke Al-Ahzab yang 34 Romo. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Nah ini di rumahmu ini berarti seperti tadi yang Romo jadi harus ke rumah, berarti kan kedalaman Romo. Yes. Apa itu? Bacaan terjemahannya apa? Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Yes. Udah, stop. Ya. Dan ingatlah apa yang dibacakan, apa yang disampaikan, dibaca itu ya disampaikan, dilihat, dipertontonkan, ditunjukkan di rumahmu. Di mana? Di Baitullah. Apa yang dilihat Baitullah itu? Baitullah kan rumah Allah. Kalau rumah Allah yang kita lihat siapa? Tuan rumah kan? Iya. Tuan rumahnya Yusuf Daud apa Allah kalau di Baitullah itu? Allah. Kalau di Surabaya, di Darmo itu Yusuf Daud tuan rumahnya. Ya. Ya kan? Itu. Ya, Rom. Jadi ingat-ingat tuh apa yang dipertunjukkan di dalam rumah. Kan di rumahmu, bukan rumah saya kan? Iya. Nah, rumahmu mana? Di dalam. Rumah yang di dalam itu. Ya, Baitullah maksudnya. Ya, maksudnya Baitullah. Ya. Ya. Mumu itu M besar ya, rumahmu yang mulia. Rumah Tuhan maksudnya.
Ya, rumah Tuhan. Ini kan mesti huruf besar. Rumah Tuhan yang ada di dalam diri setiap manusia. Jadi kalau kita dipertunjukkan, dihantarkan oleh para nabi, dulu nabi mengantarkan pengikutnya, dihantarkan sampai ke rumah Allah. Tidak hanya dihantarkan sampai pintu, suruh masuk, diajak masuk. Ketika masuk, nah kan ngelihat, ya kan? Ya, ya, ya. Apa yang ada di dalam rumah itu, ya Allah. Masa yang lain yang kan mau bertamu ke rumah Allah, masa yang mau kita lihat lukisannya, masa yang mau kita lihat piringnya, perabotannya, kan enggak. Yang kita lihat ya tuan rumah dulu lah, ya kan? Ya Allahnya, gitu. Jadi banyak-banyak mengingat Allah. Itu kalau udah sering ketemu orang Allahnya. Kalau sudah sering ketemu, banyak-banyaklah mengingat apa yang pernah kita saksikan di dalam rumahnya. Ya. Makasih Romo. Ya, ada lagi? Yang lain sudah dapat Shiratal Mustaqim semua. Ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya. Selamat istirahat. Salam sehat semuanya. Salam bermesraan pada Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.